Selamat pagi Bapak. Pada video kali ini saya akan membawakan materi dari makalah yang berjudul Masalah Sengketa Tanah di Besipae. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Inosius Ariantomeo, NIM 18030300098, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Berbicara mengenai konflik berarti tidak terlepas dari eksistensi hukum. Konflik sangat rentan terjadi di negeri yang katanya berlandaskan hukum. Konflik seringkali membawa dampak tersendiri bagi orang-orang yang berada dalam suatu kawasan yang terdampak konflik, meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Kaum ibu dan anak-anak merupakan pihak yang seringkali menjadi korban dari adanya konflik. Tangisan terus berdengung, namun tidak ada pihak yang mau mengulurkan tangan bagi mereka. Kasus tanah yang terjadi di Besipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan merupakan contoh kasus tindakan pemerasan terhadap warga sipil. Pemerintah mengakui bahwa tanah yang saat ini tengah bermasalah merupakan hak kepemilikannya atas nama Pemprov NTT. Namun, warga setempat menolak dan tetap bersikuku untuk membuat pemukiman yang menurut mereka kepemilikan tanah tersebut sepenuhnya atas dasar hak mereka. Ketegangan terus berlanjut, pemerintah terus mengancam. Mereka membodohi warga dan mendesak warga untuk menandatangani surat pengosongan lahan, dan tentu saja hal ini ditolak mentah-mentah oleh warga masyarakat. Kekejaman terhadap warga sipil seringkali terjadi di Indonesia. Para aparat yang sebenarnya melindungi masyarakat malah bertindak sebaliknya dengan melakukan tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Kemanakah mereka melangkah jika tanah leluhur mereka direbut secara paksa oleh aparat pemerintah? Sungguh tragis jika melihat realitas yang terjadi di negeri ini. Pemerintah menjadi ancaman bagi masyarakat dan mereka bertindak sepihak dan mengabaikan masyarakat, dan ketika masyarakat memanggil, tidak ada yang mau mendengar. Topik yang kedua yaitu pembahasan. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere, artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama dalam upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Poin yang berikut, latar belakang konflik tanah di Besipae. Jauh beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetur Nabuasa, para amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2674,4 hektar itu menjadi hutan adat. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun, dari tahun 1982 sampai 1987. Dan pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di Blukar masyarakat sendiri. Namun, Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun permukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu, di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak, namun masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan. Kami melakukan penolakan agar hutan yang kami jaga ini tidak dirusak atas nama proyek pembangunan, ungkap Niko Manao, salah satu anggota Dewan Adat Pubabu, beberapa waktu lalu kepada foxntt.com. 17 Oktober 2017, rombongan Pemprov NTT datang ke Besipae untuk membawa surat pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset milik Pemprov Nusa Tenggara Timur. Kedatangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sontak membuat David Manisa sekeluarga merasa ketakutan dan trauma. Tanpa dijelaskan maksud penandatanganan surat tersebut, akhirnya Bapak David Manisa enggan untuk menandatangani surat pernyataan itu. Utusan pemerintahan provinsi terus memaksa. Ada yang membentak dan protes layaknya seorang teroris besar. Setelah dari rumah
Bapak David Manisa. Aksi tersebut berlanjut ke rumah milik Bapak Fransai. Bapak Fransai juga dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan pengosongan lahan. Pemaksaan yang dilakukan oleh rombongan tersebut mendapat protes dari masyarakat setempat. Deputi Wali NTT Juvencius Stefanus Ngononga, seperti dilansir dari Monggawai Indonesia, mengatakan perjuangan masyarakat Besipai adalah menuntut hak atas tanah leluhur dan untuk anak cucu mereka. Masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adat secara aman tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri, ucap Juvencius. Wali NTT memandang perlu adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berdialog langsung dengan Gubernur NTT dan pemerintah daerah sebagai cara satu-satunya menyelesaikan masalah. Kehadiran pemerintah harusnya memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tegas Juvencius Stefanus Nonga. Poin yang berikut, dampak konflik tanah terhadap masyarakat. Peristiwa ini berawal dari sekitar pukul 11. Sekira 200 orang gabungan dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, personel TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja menyambangi daerah Bubabu untuk menanam halaman toro dan kelor. Namun warga menolak rombongan ini lantaran konflik tanah masyarakat adat itu belum rampung. Masyarakat menolak, tapi mereka atau rombongan masih paksa untuk kasih turun air dari mobil, kata Niko ketika dihubungi Tirto. Niko menegaskan terduga yang melakukan kekerasan terhadap warga bukan Satpol PP seperti yang diberitakan. Sementara Novita Mono, 15 tahun, sempat merekam peristiwa itu. Ia juga jadi sasaran, perutnya ditendang. Berdasarkan keterangan dari Ketua Tim Hukum Masyarakat Adat Bubabu Besipai, Ahmad Bumi, salah satu korban penganiayaan. Deborah Nomleni, 19 tahun, tangannya diputar sampai ke seleo. Garsitanu, 10 tahun, ditarik-tarik, dan Marni Tasesep, 20 tahun, didorong sampai jatuh. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM BK Ulung Aspara mengatakan pihaknya mengecam keras kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebihan yang digunakan aparat pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan masyarakat adat. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau disingkat MPHPGI mengecam pula kekerasan terhadap anak dan perempuan Bubabu karena memperpanjang rentetan penyelesaian masalah agraria yang selalu berujung dengan kekerasan dan menempatkan rakyat sebagai korban. Humas PGI Philip Situmorang dan keterangan tertulis menyatakan pihaknya menyesalkan sikap negara yang seharusnya melindungi masyarakat malah menghadirkan aparat keamanan yang cenderung represif, mengintimidasi rakyat demi kepentingan korporasi. Yang berikut, hak sengketa tanah di Besipai. Penyelesaian sengketa tanah di Desa Besipai sejauh ini belum menemui titik terang. Namun, pihak Polda NTT sejauh ini tengah berusaha untuk meredam ketegangan antara warga sipil dan pihak pemerintah yang tengah berkonflik seperti yang diberitakan oleh media. Dilansir dari detiknews.com, dari 37 kakak sudah 19 setuju dengan program Pemprov. Mereka sudah menghadap Usip Nasuba. Usip itu artinya raja. Nabuasa itu 5 desa di Besipai, kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Jo Bangun. Beliau menerangkan 19 keluarga menghadap Raja Nabusaba karena hendak menempati rumah yang dibangun Pemprov NTT. Tanah itu diserahkan Raja Nabuasa kepada Pemprov NTT untuk dikelola. Makanya ketika ada 19 keluarga ini, karena kan mereka kan direlokasi, dibangun oleh Pemprov rumahnya di tanah itu, di tanah Raja Nabuasa juga. Jo menuturkan kesediaan 19 keluarga direlokasi tak lepas dari peran Polda NTT Irjen Lotaharia Latif. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kaum akademisi mengapresiasi langkah Latif dalam penyelesaian masalah sengketa lahan di Besipai. 19 kakak ini akhirnya mau ikut program pemerintah. Kita tahu Bapak Kapolda melakukan pendekatan kepada warga. Setelah Kapolda datang, tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor universitas mengapresiasi langkah soft approach itu. Untuk kakak sisanya, Pemprov NTT melakukan pendekatan kepada mereka. Sampai sekarang infonya ada yang balik ke kampung. Kan itu campur-campur, bukan orang Besipai asli. Polres TTS juga tetap melanjutkan proses hukum
terkait peristiwa tindak kekerasan yang terjadi saat bentrok warga dan pihak Pemprov NTT di lahan sengketa. Untuk diketahui, Polres NTT menerima laporan tindak kekerasan dari pihak warga dan Pemprov NTT. Yang berikut kecaman dari Komisaris Nasional Perempuan terhadap kasus di Besipae. Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan menyatakan bahwa aksi kekerasan yang masih berlanjut di Desa Besipae, Kabupaten Timur Tengah Selatan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah Provinsi NTT dalam menyelesaikan konflik hutan Bubabu Besipae secara partisipatoris. Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani kepada Antara mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan terjadinya kekerasan berulang terhadap sejumlah ibu dan remaja perempuan yang beredar melalui video yang terjadi di desa itu. Pihaknya juga mendapatkan laporan bahwa terjadi penggusuran paksaan terhadap 29 kepala keluarga yang terdiri dari 34 laki-laki, 50 perempuan, di antaranya terdapat 6 orang lanjut usia, 48 anak-anak, 6 bayi dan 2 ibu hamil, dan 6 orang ibu menyusui. Penggusuran paksa ini menyebabkan warga, khususnya perempuan dan anak-anak, ketakutan dan kecewa atas proses penggusuran dengan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang terjadi saat ini merupakan kekerasan berulang berlanjut dari konflik kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam hutan Besipae dan penggusuran paksa terhadap penduduk yang telah lama tinggal secara turun-temurun di kawasan hutan tersebut. Komnas Perempuan mengingatkan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM 1948, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya menegaskan hubungan hak atas tanah dengan hak-hak lainnya. Pemenuhan hak atas tanah memiliki tautan yang luas pada pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pemenuhan pangan yang layak, hak atas air, hak untuk tidak digusur, dan hak lainnya. Dalam konteks pandemi COVID-19, pemerintah daerah juga wajib melakukan kebijakan pencegahan penularan COVID-19 terhadap penduduk Bubabu, diantaranya memberikan hunian pangan dan lingkungan yang layak. Poin yang berikut yaitu pola pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Besipae. Di era kontemporer, studi gerakan sosial telah bermetamorfosa arah dan tujuannya. Skup gerakan sosial yang terjadi banyak isu yang mengangkat tentang perlawanan atas hegemoni dan oligarki politik. Tidak mengherankan bila kita saksikan banyak peristiwa gerakan sosial berujung kekalahan. Kekalahan tersebut disebabkan oleh multifaktor. Faktor-faktor ini terus berdiaspora seiring dengan semakin berkurangnya studi-studi gerakan sosial. Di lain konteks, kekalahan gerakan sosial karena politik oligarki. Belajar dari studi terdahulu, gerakan sosial telah banyak mengalami kekalahan di ruangan publik. Entah karena kalah peran politik dalam struktur pemerintahan maupun kalah oleh peran investor. Begitupun juga yang dialami oleh warga di Desa Besipae, Kecamatan Amanuban, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Data lapangan menunjukkan hal yang serupa. Masyarakat yang bergumul melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak terkait dan harus mengalami kekalahan. Pengalaman lapangan menunjukkan betapa rapuhnya gerakan perlawanan masyarakat. Ini terjadi karena soliditas yang dibangun tidak padu dan ada tujuan yang berbeda. Perjuangan hak atas tanah berujung gerakan sosial yang terkoordinir dan masif. Alasan yang paling kuat mereka melakukan gerakan perjuangan tersebut karena semakin maraknya kasus kepemilikan tanah yang diklaim telah diambil alih oleh pemerintah. Konflik di Besipae sejauh ini belum menemui titik terang. Sangat diharapkan bahwa kasus ini segera diusut tuntas oleh pemerintah provinsi sebagai mediator dan membawa penyelesaian konflik ini, sehingga diharapkan keputusannya tidak merugikan warga masyarakat sebagai kepemilikan hak penuh atas tanah yang sedang terjadi konflik. Bab yang terakhir penutup, kesimpulannya, kasus Besipae, Desa Lian Mutu, Amanuban Selatan, Timur Tengah Selatan disinyalir telah rampung melalui mekanisme dialog antara Pemprov dan masyarakat. Tapi benarkah demikian? Apa maksudnya rampung dengan jalan Pemprov kesempatan untuk mengelola kembali lahan yang selama 12 tahun terlantar itu? Saya terpaksa mengatakan demikian karena gejolak semacam ini merupakan fenomena sosial dan politik. Maksudnya,
perspektif sosiologis dan politik sangat diperlukan dalam menangani aneka konflik sosial. Entah mengapa cara berpikir semacam ini cenderung absen dalam pola pikir pemerintah kita saat ini. Yang pertama, cara mendefinisikan pembangunan dan kesejahteraan. Pembangunan, apapun bentuk dan mekanismenya, selalu bentrok serentak berorientasi pada upaya menyejahterakan rakyat. Kedua, moralisasi pembangunan. Ini fenomena paling parah yang bisa kita temukan dalam semua desain pembangunan yang diinisiasi oleh Pempus di level daerah. Brengseknya otonomi dan desentralisasi itu terletak pada teknik merekayasa pemahaman publik agar tidak menyadari bahwa yang sebenarnya terjadi itu justru penajaman kuku pusat di level daerah melalui desentralisasi. Yang ketiga, ketergantungan berlebihan pada hukum. Khusus untuk kasus Besipai, penelaran hukum memang penting, tapi itu bukan satu-satunya. Oke, demikian video kali ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.